Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to our video. Perkenalkan, saya Mulyani, NIM 230170154. Saya Neneng Wulandari dengan NIM 230170045. Saya Rifka Hayatul Husna dengan NIM 230170053. Saya Karnila dari NIM 230170060. Saya Ulia Rahmi dengan NIM 230170058. Saya Rinaya Sakila NIM 230170043. Selamat menyaksikan video presentasi dari kami, hasil dari kerja kelompok 3. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi kanonik. Fungsi kanonik dalam logika boolean adalah untuk mengidentifikasi ekspresi yang mewakili hasil yang sama, bahkan jika mereka dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. Berikut adalah beberapa fungsi dari kanonik. SOP, Sum of Product, penjumlahan hasil kali. SOP biasanya disebut dengan suku minimum atau min term yang bernilai 1. Ingat ya, SOP itu 1. SOP dilambangkan dengan sigma, di mana rumusnya sigma n min 1 I sama dengan 0 MI. Selanjutnya kita masuk pada POS. Nah, pasti ada yang pertanyakan apa itu POS? POS adalah singkatan dari Product of Sum. Product of Sum adalah perkalian dari hasil jumlah. POS biasanya disebut dengan suku maksimum atau max term yang bernilai 0. Selain dari 0 itu bukan POS. POS dilambangkan dengan Pi. Rumusnya Pi n kurang 1. I sama dengan 0. MI. M itu adalah M besar. Tabel kebenaran dua variabel, di mana pada tabel kebenaran terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Pada setiap variabel yaitu terdapat 4 nilai kebenaran. Mengapa demikian? Dikarenakan kita berpedoman pada rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah dari variabel yang terdapat pada tabel kebenaran. Misalkan 2 variabel berarti 2 pangkat 2, yang hasilnya adalah 4. Berarti kita mempunyai 4 nilai kebenaran. Pada variabel X yaitu dengan nilai kebenaran 0, 0, 1, 1. Dan pada variabel Y yaitu dengan nilai kebenaran 0, 1, 0, 1. Untuk mindermnya, untuk suku pada nilai kebenaran pertama yaitu X aksen dikali Y aksen yang dilambangkan dengan M kecil 0. Lalu untuk maxtermnya, suku yang pertama yaitu X ditambah Y yang dilambangkan dengan M besar 0. Lalu untuk nilai kebenaran yang kedua, pada mintermnya itu untuk sukunya X aksen dikali Y dengan lambang M kecil 1. Lalu pada maxtermnya, untuk suku yang kedua yaitu X ditambah Y aksen yang dilambangkan dengan M1. Lalu begitu pun seterusnya. Lanjut, tabel kebenaran 3 variabel. Tabel kebenaran 3 variabel berarti 2 pangkat N jika berjumlah 3 variabel berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk nilai kebenarannya itu terdapat 8 nilai kebenaran pada tabel tersebut. Lalu untuk mintermnya, pada suku pertama itu X aksen dikali Y aksen dikali Z aksen yang dilambangkan dengan M kecil 0. Lalu untuk maxtermnya, untuk suku pertama itu X ditambah Y ditambah Z dilambangkan dengan M besar 0. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan bentuk kanonik soal dan POS pada tabel kebenaran di samping ini. Penyelesaian.
Yang pertama, kita mencari SOP terlebih dahulu. SOP pada tabel ini yaitu kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Pada tabel ini terdapat 3 kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Yang pertama yaitu 0, 0, 1. Yang kedua 1, 0, 0. Yang ketiga 1, 1, 1. Pada tabel ini semua kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 itu disebut dengan SOP. Selanjutnya, fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP. Kita akan menentukan fungsi booleannya. Cara pertama yaitu dengan cara f dalam kurung x, y, z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x, y aksen z aksen ditambah x, y, z. Atau cara yang keduanya yaitu f dalam kurung x, y, z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 1,2,4. Pasti kawan-kawan bingung kan? Di mana sih dapatnya M1 ditambah M4 ditambah M7? Jadi M1 tambah M4 ditambah M7 ini dapat dilihat dari tabel.